Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku ya. Di sini sekarang aku mau menjelaskan mengenai laporan arus kas, metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, sebelumnya buat yang belum kenal sama aku, perkenalkan nama aku Miriam Clementine Aksama dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM 19430200001. Oke. Laporan arus kas. Yang pertama, tujuan laporan arus kas yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas entitas selama suatu periode. Yang kedua, menyediakan informasi tentang kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan entitas tersebut atas dasar kas. Lalu ada manfaat laporan arus kas nih. Yang pertama, kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Nah, yang ketiga, penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang keempat, transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama suatu periode. Oh ya teman-teman, pembiayaan itu sama aja dengan pendanaan ya. Lalu ada klasifikasi arus kas nih. Nah, di sini dibagi 3. Pertama ada aktivitas operasi. Apa sih aktivitas operasi itu? Nah, aktivitas operasi itu melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih seperti penjualan barang dan jasa, penerimaan royalti, komisi, dan pendapatan lainnya. Lalu ada juga pembayaran karyawan. Oke. Yang kedua ada aktivitas investasi. Nah, ini tuh melibatkan pemberian dan penagihan pinjaman serta perolehan dan pelepasan investasi seperti pembelian aktiva tetap, penjualan aktiva tetap, investasi, dan sebagainya. Nah, aktiva tetap itu seperti membeli rumah, kendaraan, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Nah, di sini melibatkan pos-pos kewajiban dan keekuitas pemilik. Aktivitas ini meliputi perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisi kepada mereka dengan pengembalian atas dan dari investasinya dan peminjaman uang dari kreditor serta pelunasannya seperti emisi saham, pembayaran dividen, pelunasan pinjaman. Lalu ada langkah-langkah untuk menyiapkan laporan arus kas nih. Yang pertama, menentukan perubahan kas. Yang kedua, menentukan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang ketiga, menentukan arus kas bersih dari kegiatan investasi dan pendanaan. Nah, ada 2 metode ya teman-teman. Yang pertama, metode langsung. Apa sih metode langsung itu? Nah, metode yang mengelompokkan dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran dari bruto diungkapkan. Metode penyusunan laporan arus kas dirinci aliran arus kasnya dari aktivitas operasi dan aliran kas keluar dari aktivitas operasi. Nah, ada keunggulan metode langsung nih. Yang pertama menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Kedua, informasi dalam bentuk penerimaan dan pengeluaran kas lebih dapat menjelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk 1. Membayar hutang. Kedua, membiayai kembali kegiatan operasi. Ketiga, membayar dividen ke pemegang saham. Nah, di sini ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung itu metode yang laba rugi disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau deferral atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Metode penyusunan laporan arus kas di mana dibuat rekonsiliasi antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Dimulai dengan laba bersih usaha dan mengubahnya menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Keunggulan metode tidak langsung nih, ada 1.
berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, kita udah sampai di contoh soalnya, teman-teman. Nih, berikut adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan PT Jaya Abadi. Nih, yang pertama ada laporan laba rugi. Pendapatannya 50 juta. Lalu ada beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Total bebannya ada 35 juta. Nah, laba sebelum pajak itu 50 juta dikurangi 35 juta ya teman-teman. Lalu ada pajaknya 2.500.000. Maka laba usaha bersihnya jadi 12.500.000 ya. Karena 15 juta dikurangi 2.500.000 adalah 12.500.000. Lalu ada laporan perubahan modal. Nih, modal 1 Januari 2018 adalah 25 juta. Laba usaha bersih ada 12.500.000, kan tadi udah dihitung ya. Lalu ada dividen 7.500.000. Maka modal 31 Desember 2017 ada 30 juta. Nah, ini ada laporan posisi keuangan dari tahun 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018. Kita langsung masuk ke jawabannya aja ya, teman-teman. Bentar. Nih. Sebelumnya, kita ngitung dulu nih laporan posisi keuangannya itu dari tahun 2017 ke 2018 tuh naik apa turun. Nah, sudah dihitung kan selisih ya itu ya teman-teman. Ternyata semuanya naik. Oke, kita langsung masuk ke menghitung ke metode langsung ya pertamanya. Nah, di sini ada aktivitas operasi. Jadi semuanya itu emang harus diawali dengan aktivitas operasi ya. Nah, di sini ada kas yang diterima dari pendapatan sebesar 47.500.000. Dapat dari mana sih, Kak? Nah, dapat dari pendapatan dikurangi piutang. Lalu yang kedua ada kas yang dibayarkan untuk beban. 28.500.000. Dapatnya dari total beban dikurangi utang dikurangi penyusutan. Oh ya, piutang, utang, dan penyusutan itu dapatnya dari selisihnya tahun 2017 dan 2018 ya teman-teman. Lalu untuk pendapatan dapatnya dari laporan laba rugi, total beban juga dapatnya dari laporan laba rugi tadi. Nah, laba sebelum pajak ini 19 juta kan. Ini tuh dapatnya dari 47.500.000 dikurangi 28.500.000. Jadi hasilnya 19 juta. Nah, lalu untuk kas yang dibayarkan untuk pajak, dapatnya dari mana sih, Kak? Nih, didapatkan dari pajak. Jadi, waktu laporan laba rugi tadi juga ada pajak gitu kan ya. Nah, itu 2.500.000. Untuk kas bersih dari kegiatan operasi nih, hasilnya 16.500.000. Nah, ini caranya adalah 19 juta dikurangi 2.500.000. Selanjutnya dari kegiatan investasi nih. Nah, ini ada pembelian tanah. Nah, dapat dari mana sih? Dapatnya itu dari aset tetap. Nih aset tetap. 7.500.000 kan? Oke, kita balik. Nah, kas bersih dari kegiatan investasinya jadi 7.500.000. Tapi kalau nanti misalkan ada pembelian kendaraan atau apa yang lainnya itu bisa dituliskan kok teman-teman. Lalu yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Nih, pertama, kenaikan obligasi didapatnya itu dari kenaikan obligasi. Ini. Nah, 10 juta kan? Oke. Selanjutnya ada dividen tunai 7.500.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari perubahan modal. Nih 7.500.000 kan? Oke, berarti maaf ya teman-teman, ini harusnya kas bersih dari kegiatan pendanaan. Nah, 2.500.000 didapatnya dari mana? Dapatnya dari 10 juta dikurangi 7.500.000. Ya itu. Hasilnya 2.500.000. Nah, untuk kenaikan kasnya nih Kak, dapatnya dari mana? Ini kalian tinggal aktivitas operasi tadi
dikurangi aktivitas investasi, lalu ditambah dengan pendanaan ini yang 2.500.000. Hasilnya adalah 11.500.000. Untuk kas pada 31 Desember 2017 dan 2018 itu didapatnya dari posisi keuangan tadi kan ada. Oke, kita lanjut ke metode tidak langsung. Nih, sebenarnya itu sama aja teman-teman. Di kegiatan investasi sama kegiatan pendanaan itu caranya sama semua, kecuali yang aktivitas operasi. Nah, ini pertamanya kita cari dulu laba bersihnya berapa. 12.500.000 didapatnya dari laba rugi ini ya. Lalu kita ada penyesuaian dulu. Penyesuaiannya itu kenaikan utang usaha dan beban penyusutan. Dapatnya dari mana? Nih, dapatnya dari laporan posisi keuangan selisihnya dari tahun 2017 dan tahun 2018. Lalu total penyesuaiannya min 2.500.000 ditambah 5 juta ditambah 1.500.000. Hasilnya adalah 4 juta. Lalu kas bersih dari kegiatan operasinya adalah 12.500.000 ditambah 4 juta. Laba bersih ditambah total penyesuaiannya. Sudah kan? Lanjut di laporan arus kasnya seperti ini, sama kayak yang tadi. Nah, segitu dulu ya teman-teman penjelasan dari saya, Miriam Clementina. Semoga penjelasan yang saya jelaskan tadi bermanfaat buat kalian semua untuk studinya. Dadah, sampai jumpa di lain waktu.